Kebakaran yang menghanguskan rumah dan bengkel las ini terjadi di Jalan Pepabri, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis malam. Api meluluh lantakan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu dan seng. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar, dibantu pemadam BPK, relawan, dan warga setempat. Kurang dari setengah jam, api dapat dipadamkan. Menurut warga setempat, api pertama kali terlihat dari rumah warga, kemudian menjalar ke bangunan bengkel las. Namun belum diketahui penyebab kebakaran. Dari bagian mana? Bagian rumah. Rumah, yang rumah. Ya. Bengkel berarti kena gitu. Nah, ya. Di depan. Dugaan awal tidak tahu lagi ini dalam penyelidikan kepolisian karena kita datang damkar datang api sudah rata. Meski tidak ada korban jiwa, namun anak pemilik rumah dikabarkan mengalami luka bakar ringan. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono didampingi KSAD, KSAU, dan Kapolri saat akan jalani uji kelayakan dan kepatutan. 3 orang tewas dalam kebakaran rumah yang dijadikan tempat usaha. 2 korban diantaranya anak-anak. Polisi cari pasangan lansia mengaku Imam Mahdi dan Ratu Adil di Karawang, Jawa Barat yang viral di media sosial. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore dengan informasi Densus 88 anti teror menggeledah sebuah rumah kontrakan terduga teroris di kawasan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan, Densus menyita berbagai barang, diantaranya buku belajar mengaji. Usai terduga teroris berinisial JU ditangkap pada Kamis malam, tim Densus 88 langsung menggeledah rumah kontrakannya di kawasan Kampung Ruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jumat pagi. Penggeledahan ini disaksikan langsung oleh Ketua RT dan Lurah setempat. Aparat juga menggunakan senjata lengkap untuk berjaga di sekitar lokasi. Buku, ya jadi buku kecil. Kayak itulah kalau ada yang ajaran Iqra, belajar baca Quran atau memperdalam ibadah, semacam gitu-gitu. Jadi tidak ada barang-barang lain yang ditemukan sebagai BP yang menurut Densus mungkin berbahaya gitu. Tidak ada itu. Menurut Kepala Desa Cemani, penggeledahan di rumah terduga teroris ini berlangsung kurang lebih 1 jam. Selain JU, Densus 88 juga menangkap 3 terduga teroris lainnya di tempat berbeda. Terduga teroris itu berinisial M, PH, dan P. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Densus 88 anti teror menggeledah sebuah rumah kontrakan terduga teroris berinisial DU di kawasan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya, dalam penggeledahan tersebut Densus menyita sejumlah alat bukti, salah satunya buku belajar mengaji. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono beserta rombongan siang tadi meninggalkan Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur untuk menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di gedung DPR RI. Menuju gedung DPR, Laksamana TNI Yudo Margono berada dalam satu mobil dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Selama perjalanan menuju gedung DPR, keduanya terlihat berbincang. Tidak hanya Kapolri, calon tunggal Panglima TNI ini juga diantar Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo serta Kasat Dudung Abdurrahman. Sebelum menjalani fit and proper test, Laksamana Yudo Margono pagi tadi melaksanakan sejumlah kegiatan di Markas Besar TNI AL Cilangkap
Di antaranya meresmikan Mega Diorama Sistem Senjata Armada Terpadu atau SSAT, meresmikan Galeri Jales Veva Jaya Mahe, renovasi Gedung Neptunus, Monumen Penganugerahan Panji Angkatan Laut Republik Indonesia, serta peluncuran buku Jalesena yang turut dihadiri sejumlah mantan Kasal dan Panglima TNI terdahulu. Ya, kita resmikan Taman SSAT, yaitu Sistem Senjata Armada Terpadu yang kita letakkan di Mabesal ini. Kemudian juga mock-up dari Dewa Ruci ya, yang kita kecilkan. Kemudian ada diorama, juga ada gedung Neptunus yang sudah kita renovasi. Ya, ini semuanya SSAT ini seperti yang saya sampaikan bahwa sistem senjata armada terpadu itu hanya di Indonesia Navy, ada di Angkatan Laut. Ya. Angkatan Laut negara lain tidak memiliki. Laksamana Yudo Margono menjalani serangkaian tahapan fit and proper test dari mulai pemaparan visi misi, menjawab pertanyaan dan pendalaman dari Komisi 1 DPR RI beserta perwakilan fraksi, serta menjalani verifikasi faktual yang dilakukan dengan mendatangi kediaman pribadinya. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Guntur Zulkarnadir, dan Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, kami memohon maaf, informasi yang baru ditampilkan tadi adalah terkait momen kebersamaan antara calon Panglima Laksamana Yudo Margono dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menuju gedung DPR RI untuk mengikuti fit and proper test. Ya, masih informasi mengenai uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono menyatakan akan meneruskan pembangunan TNI dengan visi untuk mewujudkan TNI yang kuat. Hal itu diupayakan Yudo bila terpilih menjadi Panglima TNI. Yudo Margono menyampaikan pandangannya saat memaparkan materi uji kelayakan dan kepatutan di gedung DPR RI. Menurut Yudo, TNI yang kuat akan membuat bangsa dan rakyat bermartabat di mata dunia, yang dapat dicapai dengan menjadikan TNI sebagai patriot NKRI. Kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara merupakan kekuatan gabungan trimatra, sehingga ketiga matra harus solid, kokoh dan loyal kepada bangsa dan negara. Yudo juga akan membuat TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara untuk menghadapi segala bentuk ancaman terhadap NKRI. Artinya saya diberikan kepercayaan dan menerima amanah untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Panglima TNI, maka saya akan meneruskan pembangunan TNI dengan visi untuk mewujudkan TNI yang kuat, sehingga menjadikan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi bermartabat. Bermartabat di mata dunia. Hal ini dapat dicapai dengan menjadikan TNI sebagai patriot NKRI yang merupakan kepanjangan dari prajurit trimatra yang profesional, modern, dan tangguh demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi patriot NKRI ini mengandung makna bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara merupakan kekuatan gabungan trimatra, yakni matra darat, laut, dan udara yang solid, kokoh, dan loyal kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadi harapan kita bersama dengan segenap rakyat Indonesia, prajurit TNI yang profesional, dilengkapi dengan alutsista yang modern, akan menjadikan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara yang tangguh dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh negara untuk menghadapi semua kemungkinan ancaman pertahanan dan keamanan negara. Bahkan yang paling ekstrim atau terburuk sekalipun, sehingga kedaulatan dan keutuhan NKRI senantiasa terjaga. Lalu bagaimana jalannya uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI? Sudah rekan kami Camar Haenda dari gedung DPR RI Jakarta. Camar, bagaimana jalannya uji kepatutan kelayakan? Baik, selamat sore Abraham, Syafa, dan juga pemirsa. Untuk proses dari rangkaian uji kelayakan dan juga kepatutan atau fit and proper test terhadap Laksamana Yudo Margono yang nantinya akan menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan purna tugas pada 21 Desember 2022 ini masih terus berlangsung, dan seperti diketahui pada hari Senin 28 November 2022 surat presiden yang berisi nama calon tunggal
dari Laksamana Yudho Margono ini sudah disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan saat ini untuk proses dari fit and proper test masih berlangsung, yang mana dilakukan secara tertutup untuk pembahasan serta tanya jawab terhadap isu-isu yang strategis dan juga bersifat kerahasiaan. Namun tadi untuk pemaparan dari rapat dengar pendapat umum ataupun juga visi dan misi dilakukan secara terbuka. Dapat kami sampaikan untuk proses dari verifikasi persyaratan dan juga verifikasi berkas dilakukan pada pukul 10, dilanjutkan dengan RDPU visi dan misi, kemudian juga dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, meskipun ini bersifat kerahasiaan, tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan perwakilan dari Komisi 1 DPR RI bidang pertahanan, yakni Dev Laksono, menyebutkan bahwa tidak akan jauh dari pembahasan mengenai sistem pertahanan negara, kemudian juga isu-isu nasional seperti isu Papua Merdeka dan juga bagaimana nantinya penyelesaian dari oknum-oknum TNI yang terjerat kasus hukum serta bagaimana menjaga netralitas TNI menjelang Pilpres 2024 yang tentunya sangat krusial. Abraham, Syafa dan juga pemirsa, kami tadi men-highlight ataupun juga mendapatkan sejumlah poin penting dari yang disampaikan terhadap anggota DPR dari sejumlah fraksi yang disampaikan oleh Laksamana Yudho Margono berkaitan dengan visi dan misi. Untuk visi ini adalah TNI yang kuat dan juga rakyat bermartabat, dengan misi untuk mewujudkan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang patriot. Nah, patriot di sini Syafa dan Abraham adalah profesional, modern dan juga tangguh dalam melaksanakan tugas negara. Tadi juga sudah disampaikan juga bagaimana koordinasi yang akan dilakukan ke depannya, dan memang sejumlah kalangan ini menilai bahwa saja Laksamana Yudho Margono ini perlu memperhatikan visi dan misi yang realistis, mengingat masa jabatan yang kurang dari 1 tahun hingga dengan November 2023, hingga akhirnya nanti dirinya akan purna tugas ataupun juga dirinya nanti akan selesai melaksanakan tugasnya sebagai Panglima TNI. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa dengan terpilihnya Laksamana Yudho Margono untuk menjadi Panglima TNI, setelah ini akan dilaksanakannya verifikasi faktual dengan mengunjungi kediaman dari Laksamana TNI Yudho Margono pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, Abraham, Syafa, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Camar Henda langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudho Margono menjadi satu-satunya calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden. Ya, sejumlah tantangan pun harus dihadapi saat resmi menjadi Panglima TNI. Presiden Joko Widodo resmi mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Yudho Margono sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang tak lama lagi akan memasuki masa pensiun. Dan hari ini calon Panglima TNI Laksamana Yudho Margono menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Nantinya, calon Panglima TNI Laksamana Yudho Margono memiliki sejumlah tantangan saat resmi menjadi Panglima TNI. Artinya, Laksamana Yudho Margono harus siap menakodai ratusan ribu prajurit TNI selama paling tidak 1 tahun ke depan. Tak hanya itu, menurut Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, calon Panglima TNI juga harus dapat menjelaskan secara sistematis peran aktif TNI dalam menghadapi dan mengantisipasi tantangan dampak ekonomi global. Panglima TNI yang baru harus bisa berkontribusi untuk mengantisipasi dampak dari krisis ekonomi global yang juga akan menghantam Indonesia. Menghadapi semua tantangan tersebut, Laksamana Yudho Margono menyatakan siap. Tantangan untuk Pak Yudho banyak. Karena memang masalah itu selalu ada dan itu kan teori organisasi, Mbak. Jadi ruang perubahan, ruang perbaikan selalu ada. Tapi Presiden mempercayakan kepada Kasal untuk menjadi Panglima pasti sudah melalui berbagai pertimbangan yang Presiden yakin Pak Yudho akan mampu menjadi Panglima. Kita siapkan bahan-bahan yang besok akan dipertanyakan oleh Komisi 1. Apa? Ya sudah. Ya harus disiap. Nanti setelah fit and proper test saya sampaikan. Kisi-kisinya bukan saya dong, yang nanya kan nanti Komisi 1 nanya. Kenapa? Nanti sabar, nanti besok selesai fit and proper test saya sampaikan kepada rekan media.
Laksamana Yudo Margono lahir di Madiun 26 November 1965. Artinya, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 ini hanya akan menjabat sebagai Panglima TNI selama kurang dari 1 tahun. Sebelum menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut pada Mei 2020, Laksamana Yudo juga sempat menempati sejumlah jabatan strategis di TNI Angkatan Laut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi cari pasangan lansia mengaku Imam Mahdi dan Ratu Adil di Karawang, Jawa Barat yang viral di media sosial. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.